Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Cuplikan video tari tadi adalah cuplikan video tari kreasi yang Pak Yoga lakukan dengan teman-teman Pak Yoga, tari kreasi kelompok. Hari ini kita akan belajar tentang tarian. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang tarian, kita akan melanjutkan sedikit materi pada pertemuan yang kemarin tentang nada. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang interval nada. Bagaimana cara mengubah interval nada pada tangga nada? Interval nada C mayor kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan nada berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nada C mayor berarti nada dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C. Misalnya kita akan mengubah nada D mayor. Maka nada akan dimulai dari, ya benar, D, E, F, G, A, B, C, D. Maka kita akan memperoleh nada D mayor dengan jarak interval nada 1,5, 1, 1, 1, 1,5, 1. Interval nada D mayor tersebut belum sesuai dengan ketentuan interval nada C mayor. Nah, ada dua nada yang harus kita ubah, yaitu F kita naikkan setengah nada menjadi vis, dan C kita naikkan setengah nada menjadi cis. Maka akan menjadi D, E, vis, G, A, B, cis, D. Dengan interval nada yang sudah sesuai dengan C mayor tadi, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jenis interval nada berdasarkan cara memainkannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interval harmonis, dua nada yang dibunyikan secara bersamaan, dan juga interval melodis, dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Itu tadi tambahan materi tentang interval nada. Sekarang kita akan memasuki materi tarian kreasi daerah. Indonesia memiliki beragam jenis tarian daerah. Salah satunya adalah jenis tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Ciri khas tarian pada tari kreasi daerah masih berikatan erat dengan tari tradisional. Ada tiga jenis tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional merupakan tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua, tari kreasi modern merupakan tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Dan yang ketiga, tari kreasi kontemporer merupakan tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Berdasarkan bentuknya, tari kreasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Yang kedua, tari berpasangan, tari yang diperagakan oleh dua orang penari. Dan yang ketiga, tari kelompok, merupakan tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Kita akan membahas tari kreasi daerah bentuk tari tunggal. Tari kreasi daerah dapat ditampilkan secara solo atau dalam bentuk tari tunggal. Tari tunggal merupakan tarian yang dibawakan oleh seorang penari. Tari tunggal dapat dilakukan oleh penari laki-laki ataupun perempuan dan lebih menampilkan ekspresi perseorangan penarinya. Contoh tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, tari legong. Tari legong merupakan tari daerah yang berasal dari Bali. Tarian ini dimainkan oleh seorang penari wanita. Busana tari yang digunakan didominasi warna cerah kuning keemasan dengan hiasan kepala yang menyerupai hiasan kepala Batari atau dewi menurut kepercayaan masyarakat Bali. Tarian ini diiringi oleh gamelan Bali dengan alunan musik yang bersemangat. Yang kedua, tari Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini dibawakan oleh seorang penari laki-laki yang menggambarkan tokoh pewayangan sakti dari Pandowo, yaitu Raden Gatot Kaca. Yang ketiga, tari Cepong yang berasal dari Jawa Barat.
Tarian ini dibawakan oleh seorang wanita dengan kostum kain kebaya sehingga terkesan lembut dan feminim. Selain itu, contoh lain masih ada tari merak dari Jawa Barat, tari pendet dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Pada pelaksanaan pementasan tarian, penari menggunakan properti tari. Properti merupakan perlengkapan yang digunakan oleh penari ketika mementaskan sebuah tarian. Properti tari akan membuat tarian lebih indah dan menarik. Properti tari yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang akan ditampilkan. Apa saja unsur-unsur tari kreasi daerah bentuk tunggal? Gerak merupakan salah satu unsur tari. Gerak tarian terdiri atas unsur ruang, tenaga, dan waktu. Ruang merupakan tempat penari melakukan gerak, misalnya panggung. Tenaga merupakan besar kecilnya energi yang dikeluarkan oleh penari ketika melakukan gerak tersebut. Dan waktu adalah lamanya rangkaian gerak tari yang dilakukan. Selain itu, iringan juga merupakan unsur tari. Iringan memegang peranan penting dalam tarian. Fungsi iringan dalam tari adalah sebagai pengiring gerak tari, ilustrasi, dan pemberi suasana. Sekarang, tugas kalian adalah carilah video tari tunggal. Amatilah gerakan-gerakan pada tarian tersebut. Tariannya bebas. Yang penting, berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jika sudah, kalian lakukan gerakan-gerakan tersebut. Untuk latihan, untuk rekaman, Pak Yoga beri waktu 1 minggu mulai dari hari ini. Durasi minimal 1 menit. Jika kalian tidak ingin menerapkan gerakan tarian daerah, boleh membuat kreasi tarian sendiri dengan cara membuat konsep untuk membuat tema tarian, kemudian membuat gerakan sederhana berdasarkan tema yang telah dipilih tadi, membuat pola lantai gerakan tarian, memilih musik yang sesuai dengan tarian kalian, kemudian gunakan properti yang mendukung. Demikian pembelajaran SPDP pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.